Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tema manajemen hubungan masyarakat dan public relation. Di sini saya mengambil judul penelitian saya yaitu peran public relation dalam mengembangkan citra positif lembaga pendidikan di masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu biodata saya, yaitu nama Irfan Nasrul Faudi dengan nomor induk mahasiswa 207190027, kelas IPA A. Dari abstrak yaitu lembaga pendidikan tumbuh dan berkembang seiring tuntutan masyarakat. Hal ini menjadi suatu faktor utama yang perlu ditingkatkan pengelolaannya. Sekolah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan karena keduanya saling memberi dan menerima. Lembaga sekolah diberi tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa yang nantinya dikirim langsung ke masyarakat, dan masyarakat menjadi tujuan akhir pendidikan sehingga bertanggung jawab penuh atas lembaga pendidikan itu. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan, harapan utama dari kinerja public relation adalah untuk menarik masyarakat agar peduli dan mempercayai serta menggunakan urusan atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Public relation memiliki peran sangat penting bagi organisasi dan lembaga pendidikan, sehingga menjadi salah satu faktor penunjang suksesnya lembaga pendidikan di mata masyarakat. Penelitian ini bertujuan seperti apa manajemen hubungan masyarakat dalam upaya mengembangkan lembaga pendidikan terhadap partisipasi masyarakat. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Data hasil penelitian yang diperoleh lalu diolah dan dianalisis melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data, sehingga data yang diperoleh konkret. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu lembaga pendidikan atau para pemimpin pendidikan khususnya harus membuat strategi yang mampu menciptakan iklim lembaga yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Yang kita tahu bahwasanya lembaga-lembaga perlunya meningkatkan strategi yang mampu menciptakan iklim lembaga tersebut dinamis dan responsif. Itu adalah latar belakang pada penelitian ini. Yang kedua yaitu kurangnya upaya meningkatkan lembaga pendidikan dan menjadikan citra positif di masyarakat. Jadi mengapa lembaga pendidikan pada saat ini kurangnya citra positif di masyarakat? Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut. Salah satunya karena public relation-nya yang kurang, seperti itu. Yang ketiga yaitu persaingan antar lembaga pendidikan di era globalisasi seperti ini dan semakin kritis masyarakat terhadap pelayanan lembaga pendidikan sehingga perlu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya era globalisasi seperti ini, masyarakat semakin kritis akan adanya pelayanan lembaga pendidikan. Hal tersebut menjadi latar belakang juga penelitian yang saya teliti saat ini. Kemudian kajian pustaka. Pengertian public relation sendiri yaitu menurut Frank Jefkin adalah public relation yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang dilandasi pada saling pengertian. Kemudian pengertian citra positif. Citra adalah perasaan gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi ataupun lembaga. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Jadi dapat disimpulkan citra adalah gambaran diri baik personal, organisasi maupun perusahaan yang sengaja dibentuk untuk menunjukkan kepribadian atau ciri khas dari organisasi tersebut.
Oke, selanjutnya metode dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian ini berusaha menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan untuk menunturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Kemudian wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai, sedangkan sebagai narasumber adalah kesiswaan ataupun tokoh penting di lembaga tersebut. Kemudian observasi merupakan proses pengumpulan data melalui suatu pengamatan dengan menulis terhadap keadaan objek sasaran. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis semua hal yang menjadi fokus penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan dari hasil wawancara dan observasi kepada lembaga sekolah M. Al-Azhar dan R.A. Muslimat NU Raudatul Huda dapat dianalisa peran praktisi public relation menjadi salah satu faktor yang dalam hal mengembangkan citra positif pada masyarakat, yaitu sebagai fasilitator komunikasi dan sebagai teknisi komunikasi yang sesuai dengan teori yang digagas oleh Dozier and Blom. Pada wawancara kemarin, yaitu kepada Bapak Supriyanto, kepada kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Azhar, di situ mengungkapkan bahwasannya public relation adalah suatu peran penting pada lembaga tersebut karena memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat, yaitu masyarakat lebih mengenal lembaga tersebut dan menjadikan lembaga tersebut menjadi unggulan seperti itu. Dan juga pada guru RA, yaitu Ibu Umi Lutfiah, yang mana sama-sama pada wawancara tersebut mengungkapkan bahwasannya humas ataupun public relation ini sangat penting pada lembaganya karena menjadi ujung tombak karena untuk meminat peserta didik itu untuk sekolah di situ. Jadi humas ini perannya sangat penting. Dan sekarang pada saat era digital seperti ini menjadikan media sosial menjadi salah satu media untuk humas itu sendiri. Dan kemudian hasil penelitian yang ada di media maya ataupun internet lah yang menjadi salah satu bentuk fasilitas seorang praktisi public relation dalam mengembangkan perannya yang mana sesuai apa yang diinginkan masyarakat sekarang. Peran public relation di era internet saat ini tidak bisa ditinggalkan. Justru peran public relation sangatlah dibutuhkan dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dan hasil observasi saya, yaitu bagaimana internet ataupun media sosial itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menarik peserta didik untuk sekolah di situ. Dan yang ditampilkan pada lembaga-lembaga tersebut adalah mulai dari prestasi lembaga ataupun peserta didik tersebut. Itu akan menarik masyarakat nantinya lulusan yang nantinya lulus pada lembaga tersebut mampu diterima oleh masyarakat itu sendiri. Jadi di sini peran public relation sangatlah penting menjadikan citra positif yang ada di mata masyarakat itu sendiri, yaitu menjadi kan masyarakat menjadi lebih segan ataupun lebih menarik kepada lembaga pendidikan tersebut. Jadi untuk kesimpulannya yaitu persaingan antar lembaga pendidikan di era globalisasi seperti ini dan semakin kritisnya masyarakat terhadap pelayanan lembaga pendidikan sehingga perlu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dukungan dari pihak eksternal lembaga sekolah terhadap program sekolah terjadi ketika informasi yang tersebar tentang sekolah disampaikan dengan baik yang berkaitan dengan kemajuan dan prestasi siswa, berkembangnya kurikulum dan proses belajar mengajar. Kemudian perkembangan humas yang berhubungan dengan perannya
baik secara praktis maupun profesional dalam lembaga pendidikan sebagai salah satu kunci dalam memahami fungsi humas dan komunikasi lembaga terhadap publik. Hal ini sesuai dengan gagasan dari Dozier and Bloom, yaitu sebagai pakar prescriber, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecah masalah, teknisi komunikasi yang diperkuat dengan hasil data penelitian dua instansi yang keduanya setuju peran public relation yang dikemukakan Dozier and Bloom. Jadi pada intinya dari hasil observasi dan wawancara kepada dua lembaga tersebut, bahwasanya humas adalah memiliki peran yang sangat penting dalam citra positif di mata masyarakat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.